Sudah Baik. ya. Sudah ya? Baik. Sudah. Ya. Qalbu yang khusyuk atau qalbu menyukai kekhusyuan. Ya. Nah, kita lihat dulu ya khusyuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita harus mulai dari kata yang apa sih yang didefinisikan di Indonesia, ya. Jadi khusyuk di KBBI itu diartikannya begini. Penuh penyerahan dan kebulatan hati, ya. Jadi KBBI masih pakai kata hati, ya. Karena sebetulnya kalau lebih pasnya sebetulnya kolbu, ya. Tapi kita ya maknakan saja yang dimaksud KBBI hati itu kolbu, ya. Kemudian diartikan juga sungguh-sungguh. Kemudian juga diartikan penuh kerendahan kolbu, gitu. Saya sekarang mencoba setiap ada tulisan hati bacanya kolbu. Ya, karena ternyata nanti organnya, selama ini kan kita sudah belajar ya, organnya yang dimaksud kolbu itu adalah jantung, heart. Ya. Oke, ini dari KBBI ya, arti khusyuk ya. Kemudian Imam Ibnu Rajab berpendapat bahwa khusyuk adalah, ya, para ulama ya, salah satunya Imam Ibnu Rajab ya, kolbu yang lembut, khusyuk itu ya, kolbu yang lembut, tentram, tenang, tunduk, terenyuh, dan tersentuh. Itu makna khusyuk. Kemudian lagi, kolbu yang khusyuk selalu diikuti oleh khusyuknya seluruh anggota tubuh. Sebab seluruh anggota tubuh selalu mengikuti kolbu. Dan kolbu yang khusyuk selalu diikuti oleh khusyuknya pendengaran, penglihatan, kepala, wajah, dan seluruh anggota tubuh lainnya beserta segala sesuatu yang timbul darinya, bahkan ucapan. Para pendapat para ulama ini sangat tepat. Ya, diwakili oleh Imam Ibnu Rajab ini, ya, karena memang tubuh kita nih ternyata ya yang mengkoordinir memang otak, tapi yang luar biasa mempengaruhi kekuatannya adalah kolbu. Ya, berkali-kali kita sudah bahas, ya, namun apapun yang kita sudah bahas dan kalau kita ulangi itu akan menjadi faham dan akhirnya menjadi sadar. Ya, nanti kita akan bahas lagi kolbu. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa para ulama bersepakat, ya, tempat khusyuk itu adalah dalam kolbu. Dan hasilnya timbul pada anggota tubuh dan itu merupakan manifestasinya. Jadi kalau kita mau cek kolbunya seseorang itu damai, tenang, ya lihat aja dia punya perangai, dia punya ya kegiatan anggota tubuh, karena para ulama bersepakat ya gerakan tubuh ini, anggota tubuh ini manifest, ya, manifestasi dari ya kerja kolbunya. Ya. Jadi kalau kita lihat seluruh tubuh ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kolbu. Walaupun tentu semua koordinasi kerja itu ada juga di otak. Dan selama ini juga kita tahu bahwa antara otak dan kolbu dia ada poros khusus. Ya. Nanti kalau teman-teman, sahabat-sahabat ya, yang ada hari ini kita di Zoom meeting dan juga yang ada di YouTube ya, baik YouTube-nya Rumil dan YouTube-nya Dr. Aisyah, nanti boleh searching lagi tentang cerita tentang antara otak dan kolbu ya. Nah, jadi ini luar biasa nih kolbu ini. Okay. Kemudian kolbu, ya, Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat ya, dalam Al-Quran ya. Kemudian kata kulub, ya, jamak dari kolbu beserta turunan katanya dalam 104 ayat. Jadi banyak sekali Allah ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya. Nah, kemudian kita juga tadi ya Mbak Ai sudah menyampaikan hadis Rasulullah SAW, al-a wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu al-a wa hiyal qalb.
Jadi ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Dan jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Makanya saya sedang melatih diri saya tidak mengartikan kolbu ini hati. Ya, kolbu saja. Karena posisinya dan organnya beda. Ya. Banyak orang kolbunya nggak ditulis, yang untuk terjemahan Indonesia ya, segumpal daging itu adalah hati. Gitu. Sebenarnya kolbu. Kolbu. Kita juga tahu berbagai ya pendapat ulama, dan saya juga selalu ambil satu ini dari Imam Al-Ghazali. Jadi definisi kolbu itu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Kita juga pernah belajar bahwa di dada itu, di rongga dada, ada organ namanya paru-paru. Cuman paru-paru ada di kanan dan di kiri. Bentuknya bukan mudghah, dia lebar. Ya, lebar. Nah, ini yang virus COVID-19 ini nih, yang senang cepat banget mengganggu si paru-paru kita ini ya, Masya Allah. Ya. Jadi kita jaga semua organ tubuh kita, namun karena hari ini kita bahas lagi tentang kolbu, kita cari dulu. Ya, jadi di dada ini ada paru-paru. Hanya tadi para ulama mengatakan diwakili oleh Imam Al-Ghazali, ya bentuknya itu ya bentuknya adalah rongga. Kemudian agak cenderung ke kiri. Selain paru-paru yang ada di dada, itu adalah jantung. Jantung ini dia di tengah tapi cenderung ke kiri. Bentuknya rongga. Dan jantung ini kalau dibuka, di dalamnya itu darah hitam sekali. Bu Aisyah bukannya darah merah, iya, tapi karena di jantung berkumpul banyak darah, yang merah itu jadi hitam. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu, dan para ulama yang lain, apalagi dengan dibantu sekarang, ya, penemuan anatomi, ya, baik yang orang yang masih hidup dengan alat-alat yang canggih, itu memang betul-betul di dalam rongga si jantung ini, warna darahnya hitam. Ya, hitam. Karena terdiri dari sel-sel darah merah, dan ingat, sel-sel darah merah itu ada zat besinya, ya, dan zat besi ini kita tahu, ya, pada saat di dalam tubuh terjadi sistem polarisasi atau sistem magnet. Makanya dikatakan juga jantung ini adalah magnetnya tubuh, ya. Baik. Nah, kalau hati yang maknanya anatominya lever itu dia sebelah kanan. Dia bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Bentuknya juga bukan rongga yang seperti dipaparkan oleh para ulama. Dan dia, ya, lever ini bukan persis di rongga dada. Dia sudah mulai turun untuk masuk ke rongga perut atau rongga abdomen kalau kita di kedokteran sebutnya. Ya. Dan bentuknya nggak seperti yang kalau kita selalu sarangeo, nggak gitu. Dia segitiga gitu. Kalau kita bilang sarangeo, gaya begini, ini jantung. Kalau hati kan segitiga begini, sarangeo ini jantung. Ya, love gitu, yang kita begini itu adalah bentuk jantung. Karena memang kolbu ya bahasa Arab artinya jantung, hati itu kibdun. Hanya memang di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, Asia dan Afrika mengartikan kolbu itu hati. Ya, mengartikan. Jadi waktu dari awal, dan karena sudah mendarah daging, jadi kalau ada orang bilang hati itu maksudnya kolbu. Cuman kita kalau sudah pernah belajar mencoba untuk kolbu is kolbu. Ya. Kemudian kita lihat dulu khusyuk dalam pandangan Al-Quran. Ini ada di banyak ayat ya, kita ambil beberapa. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Jadi sabar dan sholat itu berat. Ya. Kecuali, nah ini, bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau ada yang merasa sulit sabar dan sulit sholat, maka berarti harus berlatih khusyuk lagi. Ya, karena Allah yang langsung memberitahu pada kita bahwa sabar dan sholat sebagai penolong itu berat. Ada orang masih malas-malasan sholat ya, berat buat dia.
Cuman di sini dikatakan kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan ingat ya, khusyuk itu latihan terus. Ya. Nah, ini masih koma, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi untuk bisa khusyuk itu salah satu cara yang Allah ajarkan langsung ini adalah ya yakin bahwa kita ini akan menemui Allah. Kalau sekarang kita di dunia nggak sanggup menemui wujud asli Rabbul Alamin ini, nggak sanggup. Kita baru sanggup ya lihat ciptaan-ciptaannya. Itu juga kadang-kadang nggak sanggup. Contohnya petir tuh nggak sanggup kita lihat. Matahari lihat langsung nggak sanggup. Padahal itu baru ya salah satu dari ciptaan Allah. Maka kita ya ini adalah satu kabar gembira bahwa ya satu saat pada saat kita sudah kembali padanya ya kita bisa melihat wujud Allah. Itu sesuatu yang ya kayak kita tuh ya jatuh cinta pada seseorang. Ini analogi yang sangat sederhana ya, nggak pernah ketemu, cuman lihat di mana-mana gitu ya. Wah, itu baru orang ya, sesama makhluk. Ini sang Khalik ya. Jadi salah satu juga cara untuk khusyuk itu harus yakin, ya Allah, saya yakin ya dengan izinmu ya Allah berjumpa denganmu, dan saya yakin bahwa kita akan kembali kepadanya. Apalagi lagi pandemi ini. Kalau sampai nggak yakin bahwa ada kematian, ya Allah, ini bukan orang meninggal, bukan lagi orang-orang jauh atau di negara jauh. Ini tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, yang nggak pernah menyangka kita dengan usia nggak peduli usia muda, tua, ya, berpenyakitan, ke komorbid, ke tidak, kan? Jadi ini cara, ini tips yang Allah langsung berikan, ya, sehingga pada saat kita berlatih terus khusyuk dengan cara meyakini, maka sabar dan sholatnya itu menjadi tidak berat. Dan ingat ya, sabar itu bukan diam ya. Karena nanti yang merasa, kok saya ya nggak bisa diam, berarti saya nggak sabar, bukan gitu. Sabar ini menahan. Ya, sabaru yasbiru, menahan. Menahan apa? Menahan diri untuk kalau setiap ada apa-apa, terutama pada orang terdekat kita, pada suami, pada anak, orang tua, pada saat kita, emosi kita sedang menurun, marah ke, jengkel ke, kita tidak langsung melabrak. Ya, itu aja latihannya gitu, sama suami gimana, sama anak. Gitu. Tapi saya nggak bisa, Bu Isa, saya harus ngomong. Iya, boleh aja ngomong. Cuman dengan kalimat yang baik dan pantas. Jadi kita boleh ngomong itu, menyampaikan sesuatu itu benar. Cuman caranya baik dan pantas. Benar, kita mau sampaikan apa yang kita rasakan kepada suami, cuman caranya baik dan pantas dong, itu suami. Sama anak juga gitu. Udah benar kita sebagai ibu ya ingin memberikan masukan padanya, tapi caranya yang baik dan pantas dong. Apalagi anak mungkin masih 5 tahun, apalagi masih yang bayi, ya Allah. Dan baik dan pantas itu termasuk adalah apa sih watak kita gitu. Karena kita sudah belajar tentang watak, bahwa watak itu anugerah Allah. Mungkin seseorang yang ekstrovert, baik dan pantasnya ya itu tadi. Ya, ceplas-ceplos, cuman karena sudah belajar khusyuk, maka ceplas-ceplosnya tidak langsung ya terlalu kasar. Buat yang introvert ya bahkan nggak ngomong-ngomong. Cuman karena sudah latihan khusyuk, ya berani menyampaikan, kan itu. Ya, jadi ini khusyuk di dalam pandangan Al-Quran. Kemudian lagi di surat Al-Ahzab ayat 35, ya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Ini pasangan-pasangan ya. Laki-laki dan perempuan yang mukmin. Kemudian laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Wah, ini masuk nih kategorinya khusyuk nih. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa atau saum, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah,
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Insya Allah ya kita termasuk orang-orang salah satu di antara ini ya, atau salah dua atau tiga. Aduh, kalau semakin lebih banyak kan semakin keren ya, Masya Allah ya. Dan ini tadi, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kok masih minta ampun sih Bu Aisyah? Bukannya ini udah bagus semua? Ya, dosa ini bukan melulu karena kita melakukan apa yang dilarang. Ya, menunda kebaikan, menunda hal-hal kebaikan itu juga masuk dosa. Makanya kita minta ampun juga. Dan ini disiapkan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, jadi dari dua ayat ini saja, para ulama mengatakan begini. Ya, jadi khusyuk ini adalah orang-orang yang kolbunya merasa menemui Allah. Dengan demikian terlahirlah konsep ihsan. Tentu kita ya selalu dengar ini, apalagi yang rajin taklim ya. Ya, iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ini ya dalam hadis Rasulullah, anta'budallah ka'annaka taroh wa in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Ya, fa innahu yarok. Ya, bisa juga dibacanya gitu ya. Beribadahlah engkau pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Orang yang ya sudah bisa di level ihsan ini harusnya idealnya ya, walaupun nggak dilihat orang, dia akan selalu melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Nggak berani melakukan hal-hal yang Allah larang. Kalau sudah di level ihsan ini, gitu. Karena tadi khusyuk itu jadi kolbu yang menemui Allah gitu. Jadi kemana-mana kita sebutnya Allah gitu. Lagi sendiri aja misalnya di kamar ya Allah kan gitu. Itu termasuk ya. Dan mau zolim aja udah nggak berani gitu. Mau bohong aja udah nggak berani. Ya. Mau fasik aja udah nggak berani karena ya meyakini bahwa kita memang nggak lihat Allah tapi Allah melihat kita. Nah ini. Nah, bisa sampai di level ihsan ini itu tadi latihan khusyuk. Sekarang kaitannya dengan kerja otak bagaimana, Bu Aisyah? Ini juga saya sering sebetulnya sampaikan ya tapi hari ini kita detilkan lagi ya. Kita tahu bahwa otak dan badan kita ini diperantarai oleh sistem saraf. Berulang kali setiap ada seminar umum ataupun workshop ya saya memberikan gambar ini. Jadi ini ada saraf ini yang dari otak jalan di tulang belakang ya, ini kita lihat dari depan ya. Kemudian dari tulang belakang ini keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh, ini namanya sistem saraf tepi atau perifer, nervous system. Kalau yang pusat tuh yang ini, yang di sumsum tulang, walaupun di ekor gini ya, ini termasuk sumsum tulang ini disebutnya saraf pusat. Ya. Kemudian kita belajar juga ya, sering juga kita pelajari bahwa otak ini kan terbelah nih, ya. Otak yang bagian kanan ya itu mengatur tubuh yang kiri. Jadi saraf-saraf yang kiri ini yang atur kanan. Kemudian otak yang kiri mengatur saraf-saraf yang kanan. Jadi saraf-saraf yang ke tubuh kanan ini ya itu yang atur otak kiri. Jadi bersilang. Ini juga yang dijadikan patokan oleh para teman-teman sejawat dokter, apalagi yang di garda depan di IGD. Kalau ada kasus stroke, orang lumpuhnya di kanan atau bagian kanannya melemah, langsung dokter-dokter langsung ya bisa tahu bahwa ini ada masalah di otak kirinya gitu. Atau kebalikannya, kalau tubuh kiri yang melemah, ini ada masalah di kanannya. Sehingga nanti kalau habis diberikan pemeriksaan penunjang, yaitu CT scan MRI, ya para teman sejawat ini, para dokter akan lihat, dia agak kanan nih.
yang lemah, langsung dia lihat foto kiri dulu, baru ke kanan gitu. Ya, ini patokan-patokan yang selama ini sudah dilakukan ya. Dan sekali lagi ini ya ciptaan Allah. Ilmuwan itu cuma menemui saja dengan peralatan-peralatan yang dibikin manusia. Oh kayak gini, oh kayak gini. Ya. Nah. Kemudian dalam ya perjalanannya juga ini oleh Dr. Roger Walker-Sperry yang neuropsikolog ini, dia lahirnya di Hartford ya di Amerika ini, di tepi Spy ya Mississippi ya kalau nggak salah ya. Itu di tahun-tahun ya abad 19 itu menemukan bahwa otak kiri dan kanan itu ada perbedaan. Otak kiri ini kerjanya kalau kita bicara di kiri. Kalau kita affirmation atau penegasan itu kiri. Niat, menegaskan itu kiri. Berhitung kiri, detil kiri, analisa kiri. Kanan visualisasi. Membayangkan tadi seolah-olah tadi. Imajinasi, intuisi, irama, sintesa. Sintesa itu adalah ya kalau kita bahasa di agama mengambil hikmah, itu kanan. Ini dua-duanya ada di otak kita. Ini kerjanya bisa berbarengan. Ya, bisa berbarengan. Makanya kalau misalnya kita sedang bertanya-tanya, kok gini ya, kok gitu ya, kenapa gini ya, itu sedang menganalisa, itu otak kiri. Tapi kemudian kita memohon petunjuk, ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, ini apa sih ini, masalahnya apa ini, misalnya gitu ya. Terus kita ya terasa Allah memberikan petunjuk, itu diberikan petunjuknya ke otak yang kanan. Muncul sintesa, muncul hikmah. Itulah yang sering nih Bu Isa sampaikan, mohon maaf teman-teman seandainya bertanya, baik bertanya langsung ya di chattingan Waprika atau bertanya di seminar dan sebagainya, kan bertanya di sini. Bu Isa selalu bilang ya, insya Allah Bu Isa doakan, ya insya Allah segera dapat hikmah dari pertanyaannya. Karena kadang kita kalau bertanya nggak perlu dapat jawaban dari orang yang kita tanya, kadang belum tentu benar gitu. Tapi kalau kita bermohon pada Allah untuk dapat hikmah, kanan nyala. Kanan nyala. Ya. Nah, sebagaimana tadi kita ya belajar bahwa tubuh yang kiri ini yang atur otak kanan. Nah, jantung posisinya itu dia cenderung ke kiri memang. Jadi saraf-saraf yang ada di jantung di sebelah kiri ini, itu yang atur adalah otak kanan. Ya. Dan kita lihat ini, otak kanan, ya, fungsinya ini, visualisasi, imajinasi, intuisi, irama, sintesa. Oke, nah, kalau kita ngomong, itu baru di otak kiri. Itulah tadi dikatakan dalam hadis Rasulullah yang makna dari ihsan tadi, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Nah, seolah-olah itu di dalam otak kerjanya otak kanan. Di dalam bahasa neurolinguistik program, seolah-olah itu diartikan visualisasi. Beda dengan halusinasi. Halusinasi itu memang kerja otak kanan, tapi yang ya terlalu ekstrim. Kenapa terlalu ekstrim? Bisa jadi karena ada gangguan. Itu namanya halusinasi. Bisa karena distimulasi oleh jenis-jenis narkotika yang berlebihan, ya, psikotropika yang berlebihan atau disalahgunakan. Bisa juga karena ya penyakit ya, atau kepribadian disebut skizoid, ya. Bisa juga karena virus, bisa juga karena tumor. Jadi kalau ada orang halusinasi, seolah-olah ada orang ngomong dan dia lihat ya, padahal kita tidak men-setting untuk membayangkan, dia muncul aja gitu ya. Itu satu yang kita perhatikan adalah ya mimik orang itu gimana? Mimik orang itu kalau dia biasa aja, dan berarti bukan skizofrenia, karena ada orang halusinasi, mimik wajahnya rata, oh itu kategorinya skizofrenia. Gangguan kejiwaan. Ya. Tapi ada orang enggak, mukanya enggak rata, tapi dia juga sering mengeluh kepalanya sakit. Oh, bisa jadi tumor.
Karena tumor di beberapa tempat ini di daerah kanan yang ditekan itu bisa memunculkan halusinasi. Orang-orang suka bercanda ini halu-halu gitu ya. Halusinasi. Ya. Bedanya visualisasi, Bu Lisa, visualisasi itu kita setting. Seolah-olah melihat. Itu visualisasi. Memang kita niatkan untuk seolah-olah melihat. Dan ingat, beribadah itu ini nanti terbagi ibadah khusus dan muamalah, ya kan? Jadi dalam kita nanti ya ibadah lainnya di luar ibadah khusus yaitu sholat, ya saum dan sebagainya, bermuamalah juga berhubungan dengan ya perbisnisan ke pertemanan itu harus tahu bahwa Allah melihat. Makanya orang-orang ya yang masih berani melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka berarti dia memang belum pernah latihan khusyuk tuh kali. Ya, nggak pernah latihan ya. Mungkin kalaupun dia sholat, nggak dilatih dia khusyuknya. Main asal aja sholatnya gitu. Apalagi yang nggak sholat. Makin cilaka itu. Nggak pernah khusyuk, makanya nggak pernah ada ihsan. Nggak pernah merasa Allah melihat gitu. Makanya terobos saja bikin salah, terobos saja bikin dosa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi artinya pada saat kita melakukan ibadah tadi, ya, katakanlah pada saat kita sholat, kita melafazkan ya waktu takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, pada saat kita melafazkan Allahu Akbar, itu kiri yang bekerja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kiri yang kerja, itu Allahu Akbar, pesan Allahu Akbar jalan di tubuh yang kanan. Paru-paru kanan ya dapat pesan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Kemudian lever di sini dapat pesan juga. Ya, usus yang bagian kanan dapat pesan juga. Organ reproduksi yang bagian kanan dapat pesan juga. Ginjal bagian kanan dapat pesan juga. Ya. Badan bagian kanan dapat pesan juga Allahu Akbar. Ya. Kaki juga dapat pesan Allahu Akbar itu. Karena kita kan selama ini sudah belajar ya, menganalogikan bahwa sistem saraf ini kayak kabel listrik. Dia jalan listrik dan membawa pesan. Allahu Akbar. Tapi kalau baru kita lafazkan saja, cuman diucapkan saja, berarti baru kiri yang bekerja. Kanan, ya, yang kanan belum bekerja. Artinya pesan Allahu Akbar itu belum sampai di tubuh yang kiri dan belum sampai juga di kolbu. Itulah diminta kita seolah-olah melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu otak kanan. Nah, cara kerja otak kanan salah satunya kan tadi visualisasi. Allahu Akbar. Makanya banyak sekali para ulama meminta kita pada saat kita sudah berdiri tegak sebelum Allahu Akbar, itu kita bisa memvisualisasikan, membayangkan kita berhadapan dengan Allah, dan tentu ya prosedur untuk membayangkan Allah itu tidak boleh bentuk person Allah dan Muhammad SAW, namun dalam bentuk tulisan Allah. Kemudian ada cahaya, ya, itu dibolehkan. Jadi kita harus sudah siap-siap. Gitu. Apalagi sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bu Aisyah, kalau saya mencoba mengartikan, memfahami arti Allahu Akbar, itu bisa. Iya, itu juga salah satu kerja otak kanan. Ya, salah satu juga kerja otak kanan. Nah, pada saat kita tahu itu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, dan kita mengartikan dalam bahasa Indonesia Allah ya Maha Besar, ya, tentu lafaznya tentu harus Allahu Akbar ya, karena jangan main-main dengan lafaz yang sudah diajarkan, karena itu masih lagi diteliti tuh apa yang terjadi tuh kalau lafaznya memang betul-betul seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu lagi diteliti lagi tuh. Cuman kadang-kadang supaya karena kita bahasa ibu kita bahasa Indonesia,
kita mencoba mengartikan pada saat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian ditambah lagi bervisualisasi, ya, kita menghadap kiblat, ya, kiblat kita adalah ke Ka'bah, kita membayangkan juga ada Ka'bah di depan kita, membayangkan ada tulisan Allah dengan cahaya yang luar biasa yang nggak bisa kita sanggup melihatnya. Itu otak kanan kita sudah bekerja, dan pesan itu jalan ke tubuh yang kiri. Dan yang paling penting apa? Masuk di kolbu ini. Ya, masuk. Karena kalau tidak, ya, kolbu ini nanti nggak power. Kan kita udah belajar bahwa di otak ada sambungan sambungan neuron, di kolbu juga ada sambungan neuron, di kolbu ada otaknya. Kita udah belajar berkali-kali itu. Ya, bulan lalu pun merasai pikiran juga kita sudah belajar. Jadi orang yang menyebut-nyebut Allah hanya lewat mulutnya saja, kan ada juga orang yang berbohong gitu kan. Wallahi, wallahi, wallahi. Ada orang yang juga menipu pakai Masya Allah gitu ya. Nah, karena dia cuma sebut-sebut aja, dia jalannya cuma di kanan, kanan kirinya enggak. Ya. Makanya kolbunya ya, tidak ada Allah di situ, karena dia main asal sebut-sebut aja. Tapi buat orang yang senantiasa melatih, terutama pada saat sholat, karena sholat ini salah satu dari jutaan maknanya adalah melatih khusyuk, yaitu tadi, gunakan otak kanan. Ya, Allahu Akbar. Kita baca kemudian doa iftitah. Ya, kita bayangin juga. Ya, supaya apa? Supaya masuk di sini. Al-Fatihah. Ya, bayangin itu. Ya, cara yang paling gampang itu tahu artinya, supaya terekam lagi di kolbu ini. Ya, nah, jadi seperti itu. Tapi Bu Aisyah 4 rakaat ini nggak bisa 4-4-nya begitu. Ya makanya latihan terus, latihan. Dan memang dalam sejarahnya juga di dalam Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan, kalau kita baca sirah, bahwa memang di dalam 4 rakaat itu, jangankan 4 rakaat, 2 rakaat saja, itu dari takbiratul ihram sampai salam itu nggak semua orang ya bisa full gitu ya. Kecuali Rasulullah SAW dan juga para nabi ya, sahabat-sahabat beliau saja nggak bisa tuh. Makanya ada sirah tentang kisahnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyampaikan, Nabi kan sudah bilang ya, nggak ada tuh yang bisa khusyuk keseluruhan gitu. Kemudian Ali ini kan cerdas ya, dia pintunya gudang ilmu, tapi gudang ilmunya tuh Rasulullah ya. Saya bisa ya Rasulullah. Ya, kata Nabi ya, oke, kalau bisa 2 rakaat sholat sunnah aja, ya saya kasih nih sorbanku. Oh, siapa yang nggak suka dikasih sorban? Ya, Ali bisa tuh mulai takbiratul ihram, ya terus dia khusyuk gitu. Sampai udah dikit lagi, itu Ali kepikiran tuh bahwa ya pecah pikirannya, wah dikit lagi nih saya selesai khusyuk. Ya, ini sorbannya Nabi dapat saya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus dengan lunglai Ali bilang, kata Nabi, kenapa kamu khusyuk bisa? Kata Ali bin Abi Thalib, nggak bisa ya Rasulullah. Ya, kalau bahasa populernya kan udah dibilangin. Tetapi kita sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, sesering mungkin, sebanyak mungkin mengkhusyukkan itu. Makanya sholatnya nggak boleh terburu-buru. Makanya ada ya yang disebut tumaknina tadi, tidak terburu-buru. Jadi gara-gara bisa tumaknina nanti bisa khusyuk gitu, melatih khusyuk gitu ya. Nah ini, jadi ini kaitannya dengan tubuh kita. Ini nih kita selalu ya menyampingkan yang kanan kita ini, karena kanan ini kan mengatur kiri dan kolbu di kiri. Bu Aisyah, kalau disirkan saja, saya baca Al-Fatihahnya cuman dalam hati ya istilahnya gitu ya ngebaca. Apakah juga jalan? Ya. Ya kalau masih cuman diomongin saja, tanpa divisualisasikan, tanpa ya membayangkan seolah-olah ada Allah, ya tetap kiri, itu jalannya di kanan aja gitu. Tapi pada saat sir juga kita ya baca Al-Fatihah sir, kita nggak lafazkan, ya kita juga memvisualisasi, barulah dia masuk ke situ. Itu terasa itu di kolbu itu. Tapi
Di dalam sholat ini, bahkan dalam melafazkan Asmaul Husna, kita diminta untuk zahirkan sedikit. Tidak diam dan tidak terlalu keras. Kenapa? Itu juga maknanya nanti kerja otak. Kalau kita cuman sir, kan istilahnya sir saja atau dalam hati saja, itu cuman satu kali jalan. Tapi kalau dilafazkan sedikit zahir, pada saat dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, yang kita bisa dengar ya. Nah, itu waktu mulut melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, jalan itu basmalahnya. Kemudian kita ya tahu, memahami artinya, jalan juga di kiri. Tapi karena kita zahirkan sedikit, maka telinga mendengar, dan ingat, telinga juga ini kan ada sistem saraf, yang nanti dia menangkap apa yang kita lafazkan, jalan lagi. Jadi 2 kali jalan, makanya lebih power pesan itu jalan di badan. Sama ada beberapa ibu-ibu tanya, Bu Aisyah, itu keutamaan baca Quran langsung, sama kita dengar murotal itu gimana? Tentu baca Quran langsung. Kalau kita dengarkan saja kan cuma telinga saja. Jalan, memang pesannya jalan. Ya. Tapi kalau kita melafazkan langsung atau buka buku Qurannya dibuka, ya itu ada 3 yang jalan. Ya, dari mata, karena mata melihat tulisan lafaznya Al-Quran ini, dari mata jalan pesannya juga. Kemudian kita lafazkan sedikit zahir, dari mulut pesannya juga jalan, dan waktu kita lafazkan dan kedengaran oleh telinga kita, maka jalan juga. Jadi 3 kali. Kalau baca Quran, yang membaca Quran itu 3 kali power jalan di tubuh ini. Yang mendengarkan makanya juga mendapat pahala, kenapa telinganya yang mendengarkan juga. Tapi yang membaca lebih power lagi. Saya kasih ya. Power lagi. Ya tentu kalau dalam kondisi kita menstruasi atau nifas ya, beberapa yang masih meyakini kalau memegang Quran ini kita tidak dalam keadaan suci, ya sudah kita dengarkan orang ya melafazkan Quran. Kenapa? Karena itu juga masuk di telinga kita, masuk. Ya, jadi latihannya gini, bayangkan. Nah, makanya ada istilah afirmasi itu di kiri, visualisasi di kanan. Ya, melatihnya kayak gitu. Di luar sholat bisa nggak kita melatih? Bisa. Dengan apa, Bu Aisyah? Ada saat kita berdoa. Ada saat kita mendoakan anak kita. Ya, kita doakan, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, sebut namanya. Ya, nah waktu kita bilang mengirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, itu kan kiri ya. Maka kanannya visualisasi hadirkan anak itu. Ya. Kemudian waktu kita baca lafaznya Al-Fatihah, kita tahu juga artinya, pada bersamaan jadinya kiri kanan. Dan ingat, kita juga sudah belajar bahwa kolbu akan mengirimkan gelombang. Maka kita ya visualisasikan, bayangkan dari kolbu ini jalan gelombang itu kemana? Ke orang yang kita doakan. Kalau di dalam training ya, terutama training Mind Emotional Management Training ini, kita sebutnya kita mengcording gitu, kita ya memberikan hubungan gitu ya, itu tekniknya ya. Tapi itu tadi, hadirkan, doakan suami, hadirkan. Oh ya, kenapa? Hadirkan. Itu supaya kiri kanannya kerja, supaya ya pesan yang mau didoakan itu, kalau cuman Al-Fatihah saja dan kemudian terburu-buru, itu cuman baru jalan di kanan. Padahal kita sudah belajar kiri ini yang menyampaikan gelombang. Maka itulah makanya kita menghadirkan dan faham juga tentang apa yang kita lafazkan. Faham juga apa yang kita minta. Kadang-kadang kita saking mau buru-burunya ya, doa. Bukan berarti nggak bermakna. Cuman baru sebelah tubuh kanan. Belum lagi power, karena gelombang kirimnya dari tubuh ini. Jadi untuk lebih khusyuk dalam melakukan terapi atau beribadah, maka setiap kalimat yang diucapkan baik secara sir atau zahir, segera visualisasikan kalimat tersebut agar sampai ke jantung. Karena jantung ini yang nanti bawa gelombang itu. Kemana? Siapa yang kita tuju? Ya. Bahkan nanti jantung inilah, gelombang jantung ini pada saat kita berdoa. Ya. Contohnya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon ya Allah,
Ya, berikan kebaikan di dunia. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu maknanya bukan hanya untuk di akhirat ya. Itu maknanya dia akan jalan di badan ya. Dan juga yang untuk akhirat itu dibawa oleh kolbu kita yang paling utama ya, dan juga seluruh tubuh kita, dan insya Allah tersimpan di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz, kitab nyatanya kita. Ya. Wallahu alam bisawab, beberapa ulama mengatakan lauh mahfuz ada di iliyin, lapisan langit ketujuh. Wallahu alam. Artinya, pesan bahwa kita minta kebaikan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka yang akhirat, itu keluar dari kolbu kita dan tersimpan di kitabnya kita masing-masing permintaan itu. Kemudian kalau di tubuh nanti ya tersimpannya di mana Bu Aisyah, terekamnya? Kalau masih dalam kondisi hidup, di otak dan di kolbu itu sendiri. Dan nanti untuk bekal yang nantinya pada saat kita nanti sudah kiamat, ya, kemudian kita berkumpul ya di padang mahsyar, itu letak pesan kita, permohonan kita, doa kita, niat kita, apa yang sudah kita lakukan, amal kita itu di tulang tungging. Karena ya di otak dan di kolbu kalau kita sudah meninggal, dia hancur lagi dengan tanah. Hanya tulang tungging yang nggak hancur. Itu nanti ya menurut kitab Alam Barzah itulah nanti terjadi pengkloningan kita di tulang tungging. Tapi kita sudah punya ya data-data. Jadi tulang tungging itu backup data saja. Tapi kita sudah kirim pesan maunya kita, ini ada di lauh mahfuz, di kitab kita masing-masing. Kenapa? Karena kita doa itu. Cuman kalau doanya tidak sampai di kolbu, ya dia baru jalan di badan saja. Itulah makanya mengapa kita diminta khusyuk. Khusyuk itu perlu dilatih memang. Caranya karena kita sudah mulai tahu juga cara kerja anatomi tubuh. Oh, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kanan visualisasi, kiri ucapkan, ya, kiri penegasan, kiri detilnya, ya, kanan visualisasinya, membayangkan seolah-olah itu tadi konsep ihsan, ya. Oke, nah ini. Dan doa agar kita terhindar dari kolbu yang tidak khusyuk dan bisa meraih kekhusyukan, sebagaimana doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita tetap ya ilmu yang tidak bermanfaat kita. Ini ya Allah akan lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kan ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian dari kolbu yang tidak khusyuk. Ya. Dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, kita bermohon begini terus. Oke. Kemudian tips kalau sholat khusyuk ini sebagai ya sarana kita melatih khusyuk tadi. Jadi tadi kita sudah sepakat ya bahwa sholat ini kan dari jutaan atau ya miliaran maknanya, salah satu adalah melatih khusyuk tadi. Makanya bayangkan sehari 5 kali yang fardunya. Buat saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang sudah juga sampai sholat sunnahnya dilakukan, berarti kan latihan untuk khusus yang khusyuk ini kan jadi lebih banyak kan. Itu pasti lebih berhasil. Apa sih? Satu, membersihkan diri. Ya, makanya disuruh ya wudu, kan gitu. Nah, kemudian memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, inilah kita latihan juga ya. Saya sering melatih diri untuk mukena itu jangan sebulan. Pakainya udah apek, bau amis dan sebagainya. Ya. Dan saya juga senang banget kalau mukenanya cantik gitu ya. Buat apa? Buat kita itu. Buat kita, untuk kita bisa itu tadi melatih kekhusyuan kita. Ya. Ganti-ganti. Ya, kalau kita baju aja ganti-ganti ya. Ya, saya senang sekali kalau di ya sahabat-sahabat memberikan mukena, dan saya selalu doa, ya Allah ini amal jariahnya buat sahabat-sahabat ya. Kenapa? Karena itu cantik banget mukena-mukena yang bersih dan rapi buat kita yang perempuan ya. Tentu yang laki-laki juga begitu. Ya, jangan juga dipakai kaos untuk tidur juga, untuk olahraga juga. Makanya saya latihan juga untuk melatih anak-anak ya, pakai baju yang sopan, yang bersih. Ya Bu, gitu. Tapi namanya juga anak-anak kan, kadang dia lupa ya, kita ingetin aja. Dan ngingetin juga yang santun juga ngingetinnya. Gak usah yang marah-marah banget, malah anak-anak nanti nggak mau melakukan kalau kita marah-marah. Kemudian suasana tenang dan bersih. Makanya gimana cara tempat sholatnya tuh di mana, dibikin cantik lah, bikin bersih, ya. Oke.
Nah ini dia, pahami bacaan dalam sholat. Oke, kadang-kadang nih kita harus buka lagi tuh bab sholat, doa iftitah, dibuka lagi, baca lagi, oh ini tuh artinya, oh ini tuh, ulang lagi, ya. Fokus mata ke tempat sujud, jangan tutup mata, karena kalau tutup mata sering masuk terlalu dalam gelombangnya, masuk kadang-kadang nanti ke teta yang dalam. Nah kalau ke teta yang dalam ilmu teknik yang transaksional analysis in psikoterapi itu, ada bagian-bagian diri kita muncul, memori-memori kita muncul. Jadi pada ngomong kita kalau matanya tertutup, takutnya petanya dalam. Lain kalau untuk terapi. Kalau terapi memang kita sengaja mau ketemu bagian diri atau memori-memori, makanya dia mau diajak ngomong, makanya tutup mata. Kalau kita dalam terapi muhasabah, ya tutup mata. Tapi kalau untuk sholat, ini diharapkan berada di alfa, ya, di alfa atau gelombang alfa. Ya, bagus lagi di gelombang alfa itu yang ukurannya 10 siklus per second. Itu membuka pintu bawah sadar, membentuk ya sambungan di otak, membentuk sambungan di dalam kolbu juga. Ya, makanya supaya seperti itu fokus mata ke tempat sujud. Ya. Dan tentu sebelum sholat selesaikan dulu hadas kecil dan hadas besar sebelum sholat. Ya, ini tipsnya. Kalau ini saja sudah bisa dilakukan, ini sudah bisa kita melatih khusyuk kita ini. Ya, oke. Kemudian levelisasi sholat khusyuk itu ya ini. Ya, kalau kita kan tiga-tiganya harus sampai sini. Kalau anak-anak ya mungkin masih ini ya persiapan, ya siap, ya siapin sajadah, mau kena ke atas sarungnya, ya wudu, gerakan, bacaan. Ya, ini 3 level awal ini memang dilatih pada saat anak-anak. Kalau kita sudah mengaku diri kita dewasa, ini tambahan lagi nih, pikiran dan perasaan itu. Ya, pikiran tadi otak kiri dan kanan, perasaan ini yang kolbu gitu. Jadi rasakan. Itu juga salah satu makna waktu kita bersedekap itu, ya, itu dekat banget tangan kita di kolbu, ya, di jantung, dekat banget. Bahkan ada yang sedekap itu, ya, gayanya tangannya itu malah betul-betul di atasnya jantung. Ya, dia cenderung ke kiri. Kenapa? Karena supaya pada saat kita khusyuk dan jantung bekerja dan mengirimkan gelombang itu kerasa. Memang yang sampai level di perasaan itu nggak semua orang. Orang sholat dengan hanya persiapan gerakan bacaan ini banyak. Anak-anak juga gitu. Tapi buat anak-anak, it's okay itu untuk latihan. Tapi kalau kita sudah mulai dewasa, harus naikkan ke sini. Kalau enggak nanti makanya merugi kita sholat. Karena di dalam sholat ini kan kita berkomunikasi pada Allah. Kan gitu. Ya. Nah ini, jadi ini levelisasi sholat khusyuk ya. Kita tahu ya, kenapa nih pikiran duluan Bu Aisyah? Ya itu tadi kita tahu kan, pikiran kan ada gelombangnya juga kan. Jadi waktu pikiran kita ini ya mengartikan ya surat Al-Fatihah dan sebagainya kan, ini ada gelombang juga. Tapi perasaan kenapa the top one? Kenapa dia di atas? Karena kita sudah belajar juga bahwa ini penelitiannya di Institute of Harvard ya, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Dan kita sudah belajar dan berulang-ulang perasaan itu salah satu kerjanya jantung, kerjanya kolbu. Kan jantungnya bukan membawa darah aja, Bu Aisyah. Iya, membawa darah aja itu udah dahsyat. Di situ ada magnet karena darah bertumpuk. Ada mineral, ada zat besi di situ, ada cairan di situ, Masya Allah. Ada pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di jantung, itu keren banget. Dahsyat. Belum lagi itu tadi bahwa ada otaknya di sini. Ya. Jadi makanya dia ini 5.000. Dan bahkan ilmuwan-ilmuwan juga yang sekuler ya mengatakan begini, ya, jika positive thinking menggunakan tenaga 1 watt, maka positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Maka kalau level khusyuk itu sudah sampai bisa ngerasain di jantung dan kebayang bisa membayangkan jantung ini mengeluarkan gelombang, nah itulah insya Allah levelisasi khusyuk itu udah di atas itu di perasaan itu.
dahsyatnya itu 5.000 kali dari pikiran. Nah, caranya tadi seperti itu tadi. Ya, yang sudah tadi diminta bahwa kita ya harus bersih, rapi, tenang, ngerti bahasa, dan itu tadi ihsan, membayangkan seolah-olah ya kita berjumpa Allah. Dan pada saat lagi sholat kita pas lagi nggak seperti itu ya, lagi cuman otak kiri saja yang kerja, kan kadang-kadang gitu ya, di Al-Fatihah aja misalnya di 7 ayat itu mungkin di ayat keberapa kita cuman diomongin aja, tapi sudah dikasih tahu juga di dalam hadis Rasulullah tadi bahwa kalaupun kamu nggak lihat, Allah melihatmu. Ya udah, kita tinggal kembaliin aja lagi, kembalikan lagi kehusyuan kita latih lagi. Oh iya, astagfirullahaladzim gitu ya, kita fokus lagi, pakai lagi otak kanan, visualisasi, bayangin lagi, rasakan lagi itu, jangan mumpung lagi bersedekap kan, rasakan lagi di jantung ini nyala gitu ya, karena itu levelisasi khusyuk tadi. Oke? Jadi kita harapkan ini keluar membawa pesan alam semesta, terutama doa kita ini kita harapkan Allah simpan di Lauh Mahfuz sehingga nanti dikabulkannya one day, baik di dunia maupun di akhir. Termasuk juga misalnya ya, kan saya mau luruskan ya, kawan-kawan mungkin masih belum lagi menangkap apa yang kita sharingkan ya. Selalu mengatakan kita selalu positive thinking kan gitu ya, selalu. Saya bukan selalu, bisa kan pernah selalu bilang kan dalam sharing bahwa negatif feeling itu atau emosi yang negatif yang ada di otak itu anugerah Allah. Itu boleh dinyalakan, cuman caranya adalah memang kita diminta berhusnuzon setiap saat, namun kalau ada kejanggalan kita tanya lagi, ya Allah, suami saya ini, kan husnuzon kita sama suami ya, kok hari ini agak aneh ya, ada apa ya Allah, mohon petunjukmu. Itulah dialog kita, supaya apa? Oh ternyata sakit, makanya mukanya redup. Ini saya mau luruskan ini cara memandang satu situasi. Ya Allah, kan kita sama anak kan husnuzon ya. Ya, bahwa anak kita soleh, anak kita juga anak yang baik, anak yang taat, kan harus gitu. Tapi suatu ketika kita agak aneh lihat anak ini, tanya dulu sama Allah supaya jantung ini nyala. Ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah, anakku kenapa ya gitu. Oh ternyata sedang ya habis dimarahin gurunya barangkali, supaya Allah buka tabir itu. Begitu juga terhadap sahabat atau orang-orang yang kita baru ketemu ya, memang kita mengedepankan husnuzon, memang itu yang diajarkan. Tapi kalau kita lihat keganjalan, kita tanya sama Allah, ya Allah ya, orang ini saya baru ketemu, cuma kayak ada yang janggal ya Allah, bukakan tabirnya, nanti dibuka gitu. Ya Allah, teman ini kayaknya baik ya, tapi apakah benar? Kan belum tentu benar ya. Bukakan tabir. Tapi ingat, pada saat Allah membuka tabir itu ada waktunya. Kenapa? Allah yang maha tahu tubuh kita udah siap belum ini dibuka tabirnya. Termasuk kasus-kasus, maaf ya, ini kasus-kasus real ya. Seorang istri merasa ada kejanggalan suaminya, terus berdoa, ya Allah bukakan tabir. Tapi nggak langsung dibuka oleh Allah. Kenapa? Allah tahu ini istri belum siap. Kalau langsung dibuka, kita yang nanti istri ini pingsan, bahkan mati duluan karena jantung. Maka sabar, Allah tahu, Allah yang maha tahu. Yang penting kita minta dibuka. Allah maha tahu. Siap. Secara fisik, secara mental. Sehingga dia bisa melakukan antisipasi. Oh, dia mulai ada dia chatting wapri dengan somebody, misalnya gitu kan. Tapi karena sudah siap, kita nggak pingsan, dia nggak mati. Kalau mati nggak bisa diantisipasi, karena pada saat seorang istri menemui misalnya ya kasus-kasus suaminya ya mungkin bercengkrama dengan wanita lain yang bukan murim, itu kan keliru. Maka istri kan harus mengantisipasi untuk ingatkan, tarik kembali itu suami. Makanya harus siap secara fisik, walaupun goncang sedikit, tapi emosi memang turun dikit, pasti marah, tapi segera Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya lagi sama Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Apa yang saya harus kerjakan ya Allah?
Oke, ya, Allah kasih tuntun misalnya gitu. Bicara pada suamimu. Tapi ingat ya, ada adabnya. Oke, bicara sih sama suami. Ya. Kemudian dituntun juga sama Allah untuk nggak usah terlalu kepo. Kalau udah bicara sudah. Ya, nggak usah juga kepo-kepo. Nanti tambah sakit hati kalau kepo-kepo. Pingsan lagi, orang udah disiapin kok. Gitu. Ya kan? Ya, atau bicara dengan keluarganya. Bicara, kan itu disiapkan. Termasuk kasus-kasus anak-anak yang menyimpang. Ya. Karena Bu Isa sudah sejak 98 ngurus narkoba. Ya. Ibu-ibu kan kalau melihat anaknya pakai narkoba kan udah feeling sebetulnya. Kan udah ini udah perasaan. Dan tentu harus lakukan langsung dialog. Ya Allah, saya lihat anakku aneh ya Allah. Ada apa ya Allah? Mohon dibukakan tabir ini ya Allah. Nggak langsung terbuka saat itu karena Allah tahu ini ibu tuh belum siap. Pada saat terbuka tabirnya tuh anak pakai narkoba, sesungguhnya itu harus yakin bahwa kita sudah Allah siapkan secara fisik, secara mental. Supaya apa? Ingat Allah kembali. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Ya. Oke, memang nangis. Kenapa? Karena itu mekanisme untuk abreaction istilahnya. Melepaskan ya emosi. Boleh teriak mungkin ya. Atau hardik itu anak boleh. Itu ada teknik itu. Tapi otak dan kolbunya sudah dipersiapkan Allah untuk begini nanti. Termasuk kasus-kasus lain ya. Ya, kita tahu bersama ya kasus kemarin Bu Isa ada penipuan ya padahal oleh orang dekat ya. Dari dulu juga melihatnya sih beberapa bulan lalu melihat ini janggal, bahkan sudah didiskusikan dan mohon Bu Isa doa ya Allah bukakan kejanggalan teman ini ya Allah ya. Sahabat ini ya Allah, karena buat Bu Isa semua itu sahabatnya, apalagi kalau sudah bersama sih apa kayak Bu Vera apalagi sama Bude udah lebih itu sahabat ya. Buka. Nah, tapi yakin bahwa pada saat terbuka itu harus sudah siap. Makanya kemarin cukup ya siap. Goncang sedikit tapi langsung naik siap. Secara fisik, secara mental, secara waktu. Allah udah atur. Ya. Seandainya Allah tidak atur waktu, nggak bisa Bu Isa lapor dia ke polisi bahwa itu kemarin diatur waktunya. 1 pekan ini sebelum ada kasus ini, itu udah memang libur. Sehingga bisa urus kasusnya, bisa lapor ke yang berwajib, itu ada waktunya. Kalau enggak kan bayangin di kantor polisi kita seminar juga begini, karena udah terlanjur janji seminar sama panitia. Dan panitia kalau udah terlanjur janji, ya itu nggak ada kata mundur kita gitu. Jadi sekali lagi itulah dialog kita yang harus kita lakukan sama Allah. Ya Allah, ada apa ini? Memang kita diminta untuk apapun, termasuk kondisi pandemi ini kita harus husnuzon. Ya Allah, ada apa ini? Hikmahnya itu. Makanya walaupun kita pandemi, kita sholat tetap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya, Tuhan semesta alam. Ya. Bisa kalau disuruh doa supaya COVID ini berlalu, kayaknya kenapa doa begitu? Kita doa alhamdulillah dulu nih, karena banyak hikmahnya. Ya kan? Banyak banget hikmahnya, udah nggak bisa lagi pakai kata-kata. Kalau Bu Isa disuruh, Bu Isa coba bikin modul hikmah pandemi, waduh bisa hari-hari itu. Bisa hari-hari dibahasnya ya. Jadi sekali lagi ini kolbu ini kerjanya luar biasa ya. Dan sekali lagi hal-hal yang baik itu akan jalan dengan gelombang yang teratur, makanya disebut gelombang koheren ya. Dan mungkin kita sering kolbu yang tidak pernah terlatih khusyuk, jarang sholat, jarang baca Quran, jarang mengkaji, maka ya kolbunya juga selalu mengirimkan hal-hal yang buruk. Kok bisa? Iya. Coba deh teman-teman, kalau kesel sama seseorang kan, gemes banget kan sambil ngebayangin orang itu kan, nah hati-hati. Waktu kesel sama seseorang dan ngebayangin orang itu kan kolbunya nyala kan. Karena waktu ngebayangin orang kekesalannya kita itu, ya, atau misalnya kesel sama suami, ngebayangin suami ya masih berhubungan dengan perempuan itu, hati-hati. Ngebayangin kan kerja otak kanan, jantung tetap bekerja, makanya hati-hati, pesannya bisa terkirim juga. Cuman sekali lagi Allahu Akbar, Allah maha mengatur, Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Yang buruk-buruk itu memang keluar, dia pergi ke alam semesta hanya karena gelombangnya inkoheren, gelombangnya tidak teratur, maka sampainya masih lebih lama dibanding hal kebaikan. Bayangin tuh, kita kan kalau
inget yang gak enak kan inget banget ya. Jadi inget waktu kita inget banget detil di otak karena kan jantungnya nyala. Untungnya gelombangnya incoherent. Ada kesempatan untuk apa? Astagfirullahaladzim. 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 Untuk nata ulang lagi, baru setting ulang lagi. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Ya, Engkaulah segalanya ya Allah. Ya, alhamdulillah segala pujimu bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah ala kulli hal atas segala sesuatu. Ya. Nah, ini supaya keluarnya yang gini ya. Ya. Oke, dan ingat ya di kolbu ini putaran titik pembuluh meridiannya ini yang berputar berlawanan arah jarum jam ini lebih kencang dibanding pembuluh meridian yang ada di bawah kulit kepala dan juga di bawah kulit badan. Ini makanya mengapa pancarannya kuat. Ya. Dan ya pada saat sholat ini yang sedang kita mau nyalakan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya. Dengan cara tadi, itu cara simple yang tadi otak kiri kanan itu, dan tadi juga sudah diajarkan oleh Allah langsung untuk meyakini supaya khusyuk itu, meyakini bahwa kita insya Allah berjumpa pada Allah, ya, dan meyakini bahwa kita akan meninggal, itu cara yang paling dahsyat. Oke? Sehingga diharapkan pada saat nanti kita juga berdoa, tidak hanya asal diomongin aja, karena kalau diomongin aja itu hanya kerja apa? Otak mana? Kalau ngomongin aja, otak kiri. Baru jalan di tubuh yang mana? Kanan. Maka doa juga yang sungguh-sungguh, yang khusyuk juga. Ya, waktu apa isi doanya, itu seolah-olah dibayangkan. Dan ada juga cara yang mengatakan seolah-olah Allah sudah kabulkan. Hanya tunggu waktu saja. Yakini itu. Allah kabul, hanya tunggu waktu. Kenapa? Allah yang maha tahu kapan pasnya waktu doa itu ya diturunkan jawabannya. Tapi sudah diterima. Kita diminta untuk ya berikhtiar. Bagaikan misalnya petani, ya ikhtiar saja itu. Tanam itu, ya benih-benih di seluruh sawah itu. Tapi nanti yang menumbuhkan mana duluan ya padi yang tumbuh, di petak sawah mana duluan padi yang tumbuh, itu Allah yang buat. Allah yang punya cara. Tapi manusia untuk diajarkan ya untuk berikhtiarnya. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini kita membahas tentang qalbu yang khusyuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, bisa. Masya Allah, ya. Paparannya daging semua kalau kata orang sekarang ya. Semuanya pencerahan sekali. Dan satu, mau kena, jangan cuci sebulan sekali. Iya Allah. Ya, baik. Ya, dan memang kehusuan ini memang perlu kita latih dan melatihnya salah satunya dengan sholat yang khusyuk. Dan di sini sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat, Bu. Dan di YouTube juga ada beberapa pertanyaan, saya sudah capture. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di Zoom, juga di YouTube. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Dan mohon maaf, tidak semua pertanyaan akan kami bacakan. Untuk yang pertama, saya akan coba membacakan dari chat Ibu Indah Sulistiarini. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Tanya, bagaimana agar doa istri untuk suaminya yang sudah wafat diterima Allah untuk kebaikan suami yang ada di alam barzah? Terima kasih. Wah, itu lebih enak sebetulnya. Ya, kita kan juga selalu ya diminta pada saat berdoa, apalagi untuk arwah ya, kita sebut ilar ruh, sebut namanya lengkap, Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Itu lebih cepat sampainya. Kenapa? Karena Fulan bin Fulan yang sudah wafat ini, badan selulernya sudah nggak ada, dia sudah menyatu di tanah. Itu lebih cepat sampainya. Lebih cepat sampainya. Ya. Dan Al-Fatihah, kita kirimkan Al-Fatihah dan doa berikutnya kepada seseorang, apalagi orang dekat, itu bagaikan ya dibawakan makanan gitu. Yang nikmat sekali di alam barzah. Gitu. Ya, dan kemudian kita berbuat kebaikan, ya, kemudian juga hartanya suami dijaga, termasuk anak ini kan harta yang
yang suami titipkan pada kita, kita jaga baik-baik, kita dampingi. Oh, itu sampai ya di alam barzah. Kemudian yang diajarin suami apa, misalnya diajarin sama suami, ya, terus kita lakukan itu juga sampai. Baju-bajunya suami, ya, daripada bertumpuk di lemari yang besar karena beliau juga sudah tidak ada, kita infakkan, itu juga sampai. Ya, sahabat-sahabatnya suami, kita silaturahminya masih kita jaga, keluarga suami, ya, kerabatnya suami masih kita jaga. Wah, itu sampai. Dan buat orang meninggal itu jauh lebih cepat dibanding misalnya saya mendoakan Mbak Ai, ya, karena masing-masing masih punya badan seluler, badan ada tamengnya gitu. Kalau misalnya lagi tegang Mbak Ai, ya bisa jadi belum masuk tuh kiriman Al-Fatihah Bu Isa, karena kalau lagi tegang, ya, ini pembuluh meridian belum terbuka, jadi belum masuk gitu. Tapi kalau buat arwah atau buat ruh, ya, ruh yang banyak namanya arwah, ya, itu karena nggak ada badan seluler, langsung masuk. Bahkan, ya, walau alam bisawab, kalau kita bahas di kajian-kajian buku alam barzah, ya, mereka ada di samping kita, melihat kayak ngelihat gini, ngelihat YouTube. Pernah nggak kita ngelihat YouTube, saya lihat YouTube gitu kan, Ustadz Adi Hidayat, itu kayak saya ruhnya gitu ngelihat. Gitu. Kalau Zoom kan masih bisa sapa kan, ya. Nah, kalau Zoom barangkali kategorinya M4 ya, karena ada orang M4 masih bisa juga dialog dengan arwah kan gitu. Ya, jadi ini luar biasa Mbak Indah. Kalau orang yang sudah meninggal, apalagi orang tua kita, Allah. Baik, kurang lebih seperti itu Mbak Ai. Ya, baik, terima kasih Bu Isa. Begitu Bu Indah, mudah-mudahan insya Allah memuaskan. Kemudian saya akan mengambil pertanyaan dari YouTube, Bu. Jadi biar satu-satu dari Zoom, dari YouTube, dari saya. Dari YouTube, dari Ibu Deva Wahyuningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa yakin dengan takdir yang Allah berikan? Dan bagaimana menumbuhkan rasa sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan? Jazakallahu khair, Ibu. Silakan, Ibu. Menumbuhkan yakin, menumbuhkan sabar itu belajar. Ya, belajar di satu pertemuan yang kayak taklim ini, belajar. Oh gitu ya. Karena sabar itu sendiri adalah action. Sabar itu sendiri bukan diam. Kita belajar kayak gini adalah salah satu manifestasi sabar. Ya. Kita mengolah nafas kita dengan berzikir, itu juga sabar. Ya. Jadi sabar itu ya belajar gini. Itu menumbuhkan sabar. Dan menumbuhkan yakin. Yakin itu adalah, kalau di otak ya, kita bicara tinjauan otak ya, sambungan otak yang berulang, maka menimbulkan keyakinan. Supaya berulang kan tentu informasinya harus berulang. Informasi berulang itu apa? Yaitu belajar. Misalnya kita mendengarkan banyak guru-guru kita mengatakan, yakinlah bahwa ada Allah. Dan guru yang lain bilang, yakinlah ada Allah. Itu syarat tentang yakin itu, waktu satu guru bilang yakinlah ada Allah, nyambung. Guru lain lagi bilang yakinlah ada Allah, nyambung. Yakinlah ada Allah, nyambung. Yakinlah ada Allah, nyambung. Nah, ini yang nanti membuat keyakinan. Kenapa? Karena tinjauan otak kita ini, ya, yang namanya yakin itu adalah usaha-usaha kita sambungkan otak berulang-ulang. Cuman ulangan yang berikutnya akan ada tambahan lagi, sambungan berikutnya. Ya, bagaimana yakin sama Allah? Lihatlah, ya, semua yang Dia ciptakan. Lihatlah ayat-ayat, baik ayat-ayat yang ada di Al-Quran dan ayat-ayat yang ada di alam semesta. Makanya harus mengkaji. Dan tadi hening. Sholat itu kan diajarkan hening. Kenapa? Karena hening itu nanti Allah memberikan petunjuk pada orang yang mencoba untuk hening. Jadi jangan jadi orang yang selalu apa-apa terburu-buru, bahkan sholat saya terburu-buru. Sehingga otak kanannya atau intuisinya atau hikmahnya dia nggak dapat. Kayaknya hening. Sholat itu latihan hening. Kayak kalau ada sudah diajarin untuk hening sejenak, ya, untuk tenang sejenak, untuk tumaknina sejenak, masih juga kita buru-buru, ya makanya, ya, agak sulit mendapatkan keyakinan tadi. Ya, nah,
puasa, saum aja. Kita yakin bahwa saum saya sakit mah, ya. Tapi ternyata saya saum nggak apa-apa loh. Kan itu karena diulang-ulang kan. Coba hari ini, alhamdulillah nggak apa-apa. Coba hari kedua, alhamdulillah nggak apa-apa. Hari ketiga, hari ke-25 yakin bahwa oh orang-orang sedang punya gastritis saum nggak apa-apa ternyata. Nah itulah pengulangan sehingga menimbulkan keyakinan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya baik, terima kasih Bu Isa. Begitu Ibu Deva. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan dari kolom chat lagi dari Ibu Astri Wulan. Bismillah, mohon izin bertanya Ibu, kenapa ya Bu? Kadang setiap sholat rakaat 1 dan 2 bisa tenang khusyuk. Tapi pas rakaat ketiga, tiba-tiba suka merasa ada yang berdiri di belakang. Dan pikiran jadi suka kemana-mana. Nah, bagaimana kita mengatur saat sedang sholat itu pada rakaat ketiga sampai selesai? Terima kasih Ibu. Iya, itu bukan hanya Mbak Asri aja ya. Itu nyaris kayaknya semuanya sering melakukan kayak gitu. Ya, dan sebetulnya sudah diberi tuntunan juga. Biasanya di 3 ya, 3. Jangan kan gitu ya. Ini rakaat 3, 4 ya kan gitu. Pernah gitu nggak? Ini rakaat 3 ya, rakaat 3 atau 4 ya gitu ya. Ya. Makanya kan diajarkan kita ini, jadi dalam kesepakatan para ulama, dan tentu ini ada hadis-hadis yang sahih ya. Jadi pada saat kita lupa rakaat sholat ini 3 atau 4, kita diminta ya meyakini yang angka terendah 3 atau 4 ya. Udah, pokoknya yakin ini baru 3. Gitu. Kalau mungkin ada 4, ini baru 3. Ini rakaat dulu ya. Rakaat dulu ya sebelum kita tadi ceritanya Mbak Astri tadi ya. Jadi kalau ini 3 atau 4 ya, pokoknya pikirnya itu 3. Kalau sudah 4 ya tambahin aja lagi. Ya, jadi kita pilih rakaat yang paling sedikit. Oke. Nanti kita sujud sahwi sebelum salam pada ya setelah tasyahud akhir. Kita sudah tasyahud akhir sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi lupa ada keraguan, sujud sahwi dulu gitu. Bacaannya juga sama, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi itu sujud sahwi. Baru pas bangkit dari sujud, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Ini yang kalau lupa rakaat ya. Tapi ya ini juga pengalaman Bu Isa ya. Maka pada saat waktu berniat itu juga niatnya harus sungguh-sungguh. Yang namanya sungguh-sungguh itu berarti udah pakai otak kiri otak kanan ya. Niat untuk sholat zuhur 4 rakaat itu harus sungguh-sungguh itu. Sehingga ya badan ini ya pada saat kita ini 3 atau 4 ya, itu badan ini ketarik loh. Kalau memang ini masih yang baru rakaat ketiga belum 4, ini badannya ketarik. Kita udah mau duduk ya ketarik. Ada rasa-rasa seperti itu. Dan dalam sholat itu yakin oh ya ini 4 gitu. Tapi waktu sudah ketarik pun masih ragu, ya sudah ya kita memilih ini rakaat yang jumlahnya yang lebih sedikit tadi. Oh ini masih ketiga. Kalau masih ragu. Atau bahkan sebetulnya ya ini udah 4. Cuma kita sangka 3, kita mau bangkit, itu kayak badan itu tarik ke bawah, suruh duduk tasyahud. Itu pentingnya niat di awal ya. Pentingnya niat di awal. Ya. Adapun kalau seseorang sholat kemudian merasa ada yang ikut di belakang, yakinlah itu para malaikat yang ikut di belakang. Itu memang ada. Ya, malah kita rasanya bahagia ya Allah. Itu sholatnya harus tambah khusyuk lagi tuh. Ya, kadang nangis itu ya, nangis itu. Ya, kadang kalau pas lagi sholat baca 1 ayat terus nangis, itu puncak kehusyukan, masya Allah. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan bisa terjawab. Amin, baik, terima kasih Bu Isa. Saya akan mengambil lagi dari YouTube. Masya Allah dari YouTube juga sudah ada rekan-rekan kita, Bapak Ibu. 121. Masya Allah, terima kasih masih bertahan di Zoom ini. Ada pertanyaan dari Umi Tigasyah. Bismillah, bagaimana supaya kalau kita kesal tidak langsung berpengaruh ke badan, sehingga langsung badan menjadi lemah atau imun turun. Apalagi sama suami langsung ngaruh ke badan. Syukron Ibu. Iya, Umi, Ibu Umi namanya ya? Atau Umi siapa nih? Umi Esyah. Umi. Tapi Umi juga istilah Umi itu artinya udah ibu juga kan ya? Betul. Ya, mungkin namanya Umi ya, Bu Umi ya.
Ya memang kalau kita nih sama suami istri ini adalah orang yang kita sangat dekat ya. Walaupun kan bukan kerabat ya, sangat dekat, dan kita terlalu banyak berharap terhadap suami. Makanya sedikit saja suami melakukan hal yang tidak sesuai apa harapan kita, itu goncang gitu. Ya, itu level emosi langsung turunnya tuh bukan turun naik tangga, dia merosot gitu. Kalau suami ya. Dibanding anak turunnya level emosi masih tangga, ini merosot gitu. Nah ini harus disadari dulu, bukan cuma Bu Umi yang begini. Ya, semua istri ya begitu. Karena kita saking dekatnya, saking berharap banyak, dan kita nggak tahu bahwa kita ini berbeda, kita nggak tahu bahwa watak berbeda ya. Tapi yang sudah mulai tahu, sudah bisa tuh mulai untuk tidak sampai merosot. Turun pun juga nggak langsung yang wood gitu ya. Apa tuh istilahnya kalau jet coaster, nggak kayak gitu. Makanya perlu taklim lagi tadi kan. Nah oke. Kemudian di dalam penerapan supaya tadi yang Bu Umi sampaikan, gimana kalau kita kesel, marah, dan tidak bikin badan lemes. Nabi juga sudah ajarkan, Rasulullah sudah mengajarkan, apabila kamu marah berdiri, duduk. Makanya duduk. Langsung duduk. Itu nggak lemes badan, duduk. Ya, duduk aja cari. Duduk. Nah, duduk inilah di sini kita ingat Allah. Kita istighfar, kita istirja, kita sebut Allah, tarik nafas di situ. Disebut Allah, misalnya air mata keluar, nggak apa-apa, biarkan dia keluar juga. Karena ini mekanisme tubuh, supaya dia nggak bikin lemes di badan, maka air mata diperintahkan Allah untuk keluar. Ya, seperti itu. Karena banyak orang menganggap, wah pantang nangis, itu justru keliru. Itu malah menekan, nanti masuk ke sel-sel, itulah berat. Nanti organ-organ yang misalnya ada genetik bercepat berproliferasi atau genetik tumor, nah itulah bisa jadi kanker, gitu. Atau paling tidak sebelum mengarah ke kanker psikosomatis. Jadi duduk, bahkan duduk pun masih marah, disuruh rebahan. Ya, itu rebahan ini tuh ada mekanisme. Dengan kita rata badan kita ini, itu ada, ya kan kita kan di bawah kulit ada pembuluh meridian, itu akan ditarik oleh gravitasi bumi, kekesalan, energi kekesalan masuk ke tanah. Emang bagus lagi rebahannya lebih dekat lantai. Itu bagus lagi. Aduh, saya kalau di lantai rematik, Bu Aisyah, nggak apa-apa di tempat tidur. Cuman memang kalau lebih dekat lantai malah lebih enak lagi. Makanya Bu Aisyah tuh, orang di rumah nih, suami sama anak-anak itu udah paham tuh. Kalau Bu Aisyah rebahan di lantai, pasti ada sesuatu dia nih. Pasti ada marah kah, kesel kah, jengkel kah. Jadi suami Bu Aisyah kalau, Ayah Tata nih kalau udah lihat saya rebahan di lantai, dia itu ya langsung memperhatikan. Dia tahu pasti ada sesuatu nih, sampai kok dia rebahan. Karena menurut dia, saya duduk aja, ya Alhamdulillah, mekanisme untuk manajemen emosinya ada sedikit lah, sudah terasa gitu. Kok sampai rebahan, ini pasti ada sesuatu nih. Ya, dan dia pasti langsung peduli. Walaupun dia nggak nanya-nanya dulu, dia liatin aja. Nanti pas saya udah buka mata, baru dia tanya, kenapa Bu Isa? Langsung saya bilang, enggak, bukan, aku nggak marah sama Ayah Toto. Langsung gitu, supaya dia nggak guilty feeling. Gitu, ya. Jadi itu juga. Tapi Bu Isa berusaha enggak itu dijadikan satu manipulasi. Biarin lah supaya suami aku mempedulikan aku rebahan, gitu juga. Karena ini adalah sesuatu yang teknik terakhir, yaitu rebahan. Tak pergi dulu Bu Isa. Nabi ajarinnya rebahan dulu. Rebahan dulu. Nanti setelah itu baru berwudu. Baru kita sholat, gitu. Rebahan dulu. Apalagi misalnya memang lagi nggak pas waktu sholat, itu sudah rebahan aja. Nah, waktu rebahannya itulah kita lakukan teknik-teknik istighfar, ya, bertahlil, sebut Allah, karena nanti terjadi satu mekanisme otak emosi, batang otak, darah, jantung, wah itu bekerja sama, ya, untuk mengingat ya, Allah kembali, ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi pakai teknik itu, dan teknik itu tuh udah, wah itu sudah, kalau bisa pribadi sangat meyakini. Karena kenapa bisa yakin? Karena dari dulu setiap itu dipakai. Bahkan waktu anak kecil, saya ajarkan anak-anak tuh hadis Nabi ini, saya ajarkan. Bahkan saya ceritanya simulasi sama anak-anak selama periok kaku jalan. Saya pura-pura, ibu lagi marah, berdiri nih. Terus kata Ladang, ibu duduk bu, periok langsung cepet-cepet ambil kursi. Ibu duduk bu, duduk.
tarik nafas bu, istighfar bu. Saya sekap, ini namanya juga simulasi kan, latih anak-anak. Ibu masih marah, saya disuruh tidur bu, tidur. Itu kita latih anak-anak supaya dia punya mekanisme manajemen emosi. Itu manajemen emosi, dan itu sangat power. Kenapa? Rasulullah SAW yang ajarkan kita, ya. Nah, tapi juga kalau lagi marah di mall, jangan langsung ngedeprok duduk di bawah. Lihat-lihat juga dulu gitu ya, langsung cari di mana yang bisa kita duduk, atau paling tidak rubah posisi gitu istilahnya. Jadi kalau para ilmuwan menemukan untuk kalau sedang marah rubah posisi. Ya paling nggak misalnya nggak ada tempat duduk kan, ya sudah misalnya kita mundur sedikit atau ke kiri atau ke kanan gitu, rubah posisi. Ya tapi kalau ada kursi, cari kursi. Numpangnya di restoran mana gitu. karena kadang-kadang ibu-ibu ada yang suka terlalu lugu, dia langsung deprok di bawah. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi, kalau kita marah berdiri langsung duduk di bawah. Ya cuman teman orang-orang yang lain kan ngeliatnya ini kenapa begini gitu. Ya, jadi sekali lagi rubah posisi. Intinya adalah rubah posisi. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya baik, jazakallahu khair Isa. Begitu Ibu Umi, jadi rubah posisi, perubahan. Ya. Duduk dulu ya, Ya, baik. Saya akan coba beralih ke yang raise hand. Di sini ada Ibu atau Mbak Riana Susanti dari MT4. Oh iya. Mbak Riana, Mbak punten, nanti kalau habis dari Mbak Riana Susanti kita latihan dulu ya untuk bagaimana ngerasain di kolbunya ya. Semuanya kita latihan ya. Namanya juga kalau di rumah kan jangan cuma ilmu doang nih, kita harus skillnya juga dipakai ya masih ada waktu. Setuju sekali Bu, Masya Allah. Baik, oke. Silakan Mbak Riana apa masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Dr. Isya, Mbak Amel, terima kasih banyak dan host. Mohon maaf ya. Apa bisa dibuka videonya? supaya bisa langsung dengan Bu Isa berkomunikasi. Ya, mungkin sedang kondisi. Mungkin sedang kondisi. Tidak pakai kudung kayaknya. Mohon izin ya Bu Dr. Isya ya. Iya, nggak apa-apa. Ini ada fotonya kok. Boleh, silakan Bu Riana, lanjutkan. Bu Dr. Isya, kan tadi Ibu Dr. Isya mengatakan bahwa afirmasi dari otak kiri memvisualisasikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi memvisualisasikan dari otak kanan. Dan terus itu Bu Isya pas banget saya baca pas buka Al-Qur'an itu ada banget Bu Ustazah Isya di Al-Baqarah tentang kekhusyukan, yaitu ingin berjumpa dengan Allah dan ingin menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menemui Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu alhamdulillah Bu Dr. Isya pas banget rezeki. Terus saya mau nanyain ini Bu Dr. Isya, pada saat kita sudah mencapai perasaan dalam sholat fardu, dan mungkinkah terjadi sesuatu di luar logika mata kepala kita di atas sejadah kita itu Bu Dr. Isya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita merasakan ada sesuatu terhadap seseorang yang error nih Bu Dr. Isya, terus perasaan pikiran kita itu nyalahnya tuh kepada badan kita, entah kita muntah, entah kita jadi kelingan, apakah itu bisa menunjukkan bahwa kita udah sedikit ada banyaknya dalam mempraktekkan sholat ibadah kita, hidup kita itu dengan kekhusyukan itu. Itu Bu Dr. Isya. Sebelumnya terima kasih banyak. Jazakallahu khair Bu Dr. Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Susan, Allah alam bisawab, ya Allah yang maha mengetahui. Namun kalau apa yang tadi dipaparkan Mbak Susan ya tadi tentang surat Al-Baqarah 4546 ya, tadi kan kita sudah bahas sama-sama ya. Iya betul. Itu kan orang yang meyakini ya, dan Mbak Susan langsung pas buka Quran, pas itu ya. Dan ingat nggak ada yang kebetulan. Iya betul, ya Allah, Masya Allah. Benar-benar. Saya sampai merinding banget Bu Dr. Kalau kita bisa sampai merinding, itulah khusyuk. Baik. Karena apa? Karena pada saat kita ya apa saja kondisi ya sampai kita bisa merinding, itu berarti sistem saraf kanan kiri bekerja. Ya baik. Ya, merinding dan nangis tadi. Apalagi
itu puncaknya lagi, puncak perasaan yang luar biasa, ya, Masya Allah. Nah sinyal tuh lagi kenceng-kencengnya itu. Jadi pada saat sahabat-sahabat semua ya, juga Mbak Susan dan siapapun baca Quran nangis, itu sinyal tuh lagi nyala, itu langsung bermohon karena sedang membroadcast doa ke alam semesta yang sangat kencang. Apa saja Masya Allah. Dia bermohon, ya. Nah, kemudian adapun yang tadi disampaikan, apakah kita bisa juga merasakan hal-hal yang kok kebayang dia ya gitu. Misalnya kita berdoa ya Allah mohon petunjuk ya, misalnya ya, siapakah misalnya ya, atau kiranya ini ada kasus seperti ini, bagaimanakah kiranya ya Allah mohon petunjuk. Itu bisa salah satunya ya, salah satunya mungkin tertampak wajah, salah satu ya, atau petunjuk yang lain. Bahkan ada ya Bu Dr. Isya, bukannya dalam bentuk visual penampakan, bukan, tapi benar-benar kita bertemu atau melihat wajah orang itu. Tapi pada saat kita bersalaman atau kita melihat, terus ada sesuatu yang kayaknya ada rasanya kok ini kayaknya ada yang error, tapi kok apa? Nah itu juga sama, itu juga berarti mata batin ya istilahnya ya, jantung kita ini ya bisa masuk ke dalam apa sih yang ada di benaknya dia, pikiran dia. Jadi kita bisa dikasih tahu sama Allah bahwa orang di depan kita itu bahaya gitu ya, dokter? Iya, itu bisa. Itu. Nah, cuman bisa sampai seperti itu kan melatih khusyuk itulah lewat sholat tadi. Iya. Ya, melatih khusyuk itu kan lewat sholat tadi gitu. Iya. Ada orang yang misalnya ya, ini kalau ini di tingkat-tingkat cukup dalam ya, lagi salaman, orang itu tersenyum, tapi kita lihatnya dia kok kayak ada bertanduk. Betul Bu Dokter Isya, benar Bu Dokter. Iya betul. Benar. Nah iya, itu udah sangat dalam itu. Bisa kayak gitu tuh sangat dalam, ya. Atau paling sering gini, salaman sama itu orang, ada kalbu kita memberitahu otak kita bahwa ya hati-hati gitu. Ada tuh. Atau paling enggak kalimatnya gini, aneh ya orang ini gitu. Iya. Walaupun dia tersenyum misalnya. Iya benar. Ya, kadang karena memang itulah berarti ya, walau alam bisalaf sekali lagi, tapi kan kita memang Allah yang maha tahu, hanya Allah memang sudah memberikan juga ciri-ciri kan. Ciri-ciri orang yang khusyuk. Ya, ciri-ciri orang yang sensitif kan dikasih ciri-cirinya. Bahkan itu juga sudah diteliti ya. Kan kita pernah bahas tentang HSP seperti itu, highly sensitivity person. Kita bisa bahas tentang empat, itu adalah satu anugerah oleh Allah karena orang hambanya ini karena taat dalam ibadah, makanya khusyuknya tuh terlatih gitu ya. Belum lagi tentu doa para leluhur yang memohonkan Allah untuk menjaga anak cucu turunan, itu pengaruh semua terhadap kehusyuan seseorang, terhadap sensitivitas seseorang itu menangkap satu. Ya, seperti itu gitu. Hanya memang harus kita yakini bahwa Allah menunggu kita, kesiapan kita untuk misalnya mengantisipasi kasus-kasus ini, atau antisipasi orang tersebut, atau mengantisipasi kasus yang pada anak kita, mengantisipasi kasus pada keluarga kita, pada teman kita dan sebagainya. Itu harus diyakini bahwa saya sudah siap ini. Jadi kalau misalnya kena kasus, misalnya anak kena narkoba ya, ini contoh ya paling gampang ya. Iya. Nah, pas ketahuan betul-betul depan mata, pas buka kamar si anak misalnya lagi pakai sabu dan sebagainya gitu. Itu berarti kita udah siap secara fisik, mental dan waktu. Supaya apa? Supaya kita antisipasi. Enggak kita melorot akhirnya membiarkan gitu. Nah, karena kita sudah siap, oke lah nangis, oke lah marah, nggak apa-apa. Tapi kita sudah siap, disiapkan oleh Allah untuk hubungi ini, hubungi BNN. Jadi kan ada activity-nya, ada action-nya gitu. Ya, atau mungkin telepon Dr. Aisyah. misalnya karena dia sempat juga tahu bahwa Dr. Aisyah bekerja di dunia ini gitu. Kan itu makanya disiapkan oleh Allah. Allah itu memberikan ujian kepada hambanya, itu dipersiapkan. Karena Allah itu maha guru. Guru biasa aja, guru manusia aja mau ujian, memberikan ujian pada muridnya, dipersiapkan, disuruh ada latihan-latihan soal dulu. Baru diuji beneran gitu. Allah maha guru.
Jadi kalau ada orang bilang ini saya dapat ujian dari Allah, berarti kan udah siap, udah kerjain, ikutin tuntunannya gitu. Ya, nah itulah pentingnya khusyuk agar apa? Agar apa yang Allah beri petunjuk, ya, baik nanti petunjuknya kembali dari Al-Quran, ayat-ayat di Quran dan juga di alam semesta, kita bisa antisipasi, kita bisa ya membacanya. Dan kadang-kadang petunjuk itu bukan hanya langsung kita membacanya sendiri, tapi diturunkan juga pada makhluk yang lain, gitu, pada teman-teman, pada orang-orang. Makanya terkuak kasus ini, ada teman yang ngasih tahu, itu petunjuk Allah semua itu sudah, misalnya gitu, ya. Karena kadang-kadang kita menurut Allah ini kasusnya besar, jadi kamu jangan baca sendiri di dalam petunjuk itu, jangan kamu baca sendiri. Agak susah kalau kamu baca sendiri. Makanya Allah kasih juga petunjuk pada teman yang lain, pada saudara yang lain. Misalnya tadi narkoba, yang merasa bahwa dia misalnya anaknya pakai narkoba, bukan hanya ibunya saja, oh barangkali kakaknya juga udah ngerasa. Itu petunjuk itu semua turun. Gitu. Ya, jadi makanya berbahagialah yang selalu berupaya melatih kekhusyukan. Karena nikmat banget. Berarti kekhusyukan itu sebenarnya takut pada Allah, jadi kita benar-benar tidak boleh takut kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, karena Ya, kita itu akan intinya. dipanggil dan kita akan berjumpa dengan Allah seperti janji Allah gitu ya Bu Dokter. Ya, itu intinya ya, the top-nya gitu ya, khusyuk itu ya. Nah, tapi tadi kita tambahkan dengan ilmu tentang badan kita ini, ya, karena badan kita kan Allah yang ciptakan. Yang ciptakan. Jadi ya diajarkan teknik yang lebih simpelnya dan lebih tersistematis, yaitu pakai otak kiri kananmu. Waktu kamu melafazkan, otak kiri yang kerja, ya, supaya jantung ini karena jantung ada di badan kiri yang atur otak kanan, pakai otak kananmu. Salah satu otak kanan itu adalah visualisasi atau lihat gambar atau berimajinasi, ya. Nah itu. Berarti Jadi, saat ini saya juga dikasih tahu sama Allah dengan Bu Ustazah, kalau Bu menyukai kekhusyukan itu, terus langsung kebuka dengan Al-Baqarah, itu udah tercatat di Lauhul Mahfuz ya Bu Ustazah? walau alam bisawab, karena apa yang kita lakukan itu kan tercatat. Cuman kan kita nggak tahu catatannya kayak apa kan? Kan kita nggak tahu. Ya, bisa. Ya, walau alam, karena catatan-catatan itu kan ya bisa misalnya 2 gitu. Kalau misalnya nih Mbak Susan selama ini sholatnya nggak melatih khusyuk, maka mungkin pilihannya beda, makanya dia jadi kayak gini. Contoh gini ya, contoh misalnya ya, ini wallahu alam bisawab sekali lagi ya, saya mendengarkan penjelasan para ulama-ulama, pandemi ini bisa jadi bukan tercatat 2020 pandemi, bukan begitu tercatat barangkali di Lauhul Mahfuz, tapi tercatatnya bisa begini, kalau umat manusia hidupnya ya melakukan ya atau memilih makanan halalan thayyiban, maka kehidupan di dunia itu ya sepanjang tahun abad 20-21 itu makmur gitu. Paham. Nah, kalau umat manusia makan saja, dia ya tidak memilih halalan thayyiban, maka akan terjadi ya pandemi seperti ini. Karena ini kan ulah kita. Kan? Ini ulah kita. Jadi tercatatnya bisa jadi begitu. Sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Artinya waktu Mbak Susan misalnya menemukan Al-Baqarah di 4546 ya, yakinilah itu petunjuk Allah. Amin. Ya. Tapi itu karena ada usaha Mbak Susan. Selama ini usaha Mbak Susan mungkin selama ini mencoba ya latihan khusyuk dalam sholat, ya, kemudian rajin ikut taklim, rajin baca Quran, karena ada usaha. Karena itu tadi ya, selalu antara usahanya manusia dengan hasilnya itu in line. Ya, nggak bertabrakan, dia nggak kontra, ya, nggak kontraproduktif kalau orang-orang sekarang bilang ya. Makanya selalu bersyukur, ya alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena nggak ada yang kebetulan, adanya betul-betulan. Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, masyaallah. Jazakallah khairan. Dokter Aisyah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Amel. Ya, sama-sama Mbak Susan. Terima kasih Ibu Isa. Untuk selanjutnya silakan yang Bu Isa mau mengajarkan kita tentang teori. Iya. Bisa ya. Coba kita pegang dada kita ya, terutama yang di atas jantung ya. Coba kita baca Al-Fatihah ya. Dan masing-masing ngerti artinya gitu.
Kalaupun misalnya lupa artinya ya sudah, nanti sekalian saya tuntun ya, coba. Ya, nggak usah tutup mata ya. Coba ya ke satu titik pandangan di depan kan, atau kemana ya, yang tidak ada tulisan tentunya, satu titik. Rasakan masing-masing melafazkan ya secara zahir sedikit, dan habis melafazkan dan langsung tahu artinya. Oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Anda rasa di jantung Anda? Mbak Ai mungkin sebagai wakil, apa yang Mbak Ai rasa di Mbak Ai pada saat baca basmalah dan langsung juga mengartikannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Apa rasanya? Deg-degan dan meriang langsung ke seluruh badan. Oke, ya kita lanjut ya. Coba lafazkan masing-masing ya, lafazkan secara zahir ya, zahir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan artinya, karena pada saat membayangkan artinya itu otak kanan yang bekerja. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bayangkan artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okay. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Coba rasakan. Ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Lafazkan lagi, ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Anda boleh tambahkan membayangkan ada jalan yang lurus dan kita senantiasa Allah tunjuk. Atau Anda boleh membayangkan kalimat ihdinas siratal mustaqim atau dari ayat pertama sampai sekarang jalan ke jantung Anda saat ini. Anda boleh membayangkan, menambah visualisasinya seperti itu. Ya. Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, lafazkan, zahir lafazkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang Engkau berikan kesesatan. Ulang lagi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasakan seperti itu. Amin ya Allah. Oke, baik. Gimana? Tadi bisa? Bisa. Tadi otak kiri kanannya bekerja bersama, ya? Ya, bisa. Bersama. Apalagi Al-Fatihah ini kan terus-terusan. Cuman itu tadi kalau terlalu cepat kan itu tadi kita nggak ada kesempatan otak kanan terstimulasi kan. Oke? Terbayangkan, kemudian badan seperti keluar dan ringan. Gitu. Sekarang jadi plong ringan. Ya, karena dia jalan itu. Jalan gitu. Nah, tinggal cara visualisasi masing-masing orang kan beda-beda ya. Paling gampang tadi tuntunannya adalah tahu artinya gitu. Karena pada saat tahu artinya itu kanan kerja. Tapi mungkin teman-teman mau menambahkan setelah tahu artinya, teman-teman juga melihat ya bahwa ada Allah berpendar di depan kita. Ya. Atau ada juga yang membayangkan ditambahkannya itu tadi. Ya, omongan ini jalan ke seluruh tubuh gitu. Jalan ke seluruh tubuh, bahkan sampai di jantung.
Karena waktu kita bersedekap itu kan sebetulnya kita dekat banget sama jantung. Harus dirasakan tuh. Ya. Kan ada yang miring kayak gini kan. Gitu. Nah, sebetulnya kalau dia begini tuh luar biasa tuh. Yang dipegang, yang kena itu jantung dipegang, paru-paru dipegang, lever juga dipegang. Maka dia bergetar itu. Ya, organ-organ yang tadi kita sempat jelaskan itu, Masya Allah. Lafazkan dulu sedikit gitu. Yang penting kita bisa dengar supaya satu dari mulut jalan di badan dan apa yang kita dengar telinga kanan kiri jalan juga di badan. Oh, itu power banget. Power banget. Nah, itulah latihan khusyuk insyaallah. Kayak gitu. Ya, saya yakin sih Bapak Ibu teman-teman sahabat-sahabat sudah melakukan. Hari ini kan kita merefresh ulang ya. Salah satu makna taklim kan ini ya, untuk saling berbagi kembali agar kita oh ya kayak gitu toh, atau mungkin yang baru pertama kali belajar oh itu ada otak kiri kanan toh, oh caranya gini, itu insyaallah kurang lebih kayak gitu. Baik Ya, baik. kalau masih ada yang mau tanya juga boleh, masih ada waktu. Masih boleh, Bu. Masih. Ya, baik. Silahkan bagi rekan-rekan atau Bapak atau Ibu untuk raise hand. Kita langsung saja dengan yang raise hand, silahkan. Atau kalau sambil kita menunggu yang resen, kita membaca dari chat saja. Boleh. Banyak Ibu ya. Iya, boleh. Dan kami mohon maaf juga tidak semua terbaca karena keterbatasan waktu juga. Didoain dapat hikmah. Amin. Doakan dapat hikmah. Amin. Iya. Ya, baik. Ini dari Ibu mohon maaf, saya sepertinya dengan hamba Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isa. Waalaikumsalam. Bagaimana doa sikap diri, pencerahan untuk diri sendiri menghadapi suami yang akrab dengan teman-teman wanitanya dalam kurung SMA dan sudah 2 kali mengkhianati pernikahan dengan perselingkuhan yang akhirnya diketahui istri dan anak laki-lakinya. Silakan. Ini memang nggak mudah ya, nggak mudah, kemudian butuh waktu, ya, dan butuh keteguhan, ya, butuh ketabahan, ya kan. Nah, apakah kalau nanti kita ya mencoba terus menterapi diri kita untuk menerimanya kembali, apakah dia bisa kembali pada kita? Wallahu alam. Karena itu kalau hasil nanti kita tawakal pada Allah, ya kayak gitu. Nah, namun di dalam kasus-kasus seperti ini, ya di kaidah psikologi adalah apa yang mau dipilih duluan gitu. Punten ya, kalau kasus-kasus maaf seperti ini, katakanlah pasangan berpaling atau berselingkuh atau mungkin tergoda oleh orang lain karena kondisi sekarang ini memudahkan ya untuk seperti itu. Ya. Pilihannya tuh optionnya ABC-nya ini dalam ujian ini ya, bertahan, berpisah, poligami. ABC itu. Yang mana mau dipilih? Tiga-tiganya pilihannya itu pilihan yang butuh ketangguhan. Saya nggak mau bilang berat deh, karena nanti bilang berat banget. Ketangguhan. Bertahan butuh ketangguhan, karena belum tentu dia langsung berhenti. Bisa saja dengan ya masih terus tanpa kita tahu. Tapi kita tangguh. Kita mencoba untuk ya memfokuskan untuk urus diri kita dan anak-anak saja daripada habis tenaga kita hanya kesedihan-kesedihan yang membuang kita punya energi. Akhirnya jadi marah juga. Itu ketangguhannya itu nggak mudah juga. Menterapi diri, konsultasi, terapi dan sebagainya. Baik terapi diri sendiri, self healing, dibantu orang, dibantu teman-teman psikolog, dibantu teman-teman hipnoterapis, itulah ketangguhan dan itu panjang untuk sampai ya betul-betul dia kembali kan gitu, panjang banget, bukan makan waktu mingguan gitu, bukan makan waktu mungkin tahunan. Kemudian mengambil pisah pun itu juga butuh ketangguhan karena harus kita bicara dulu dengan keluarga, si suami juga harus berani dong. Lo waktu nikahin gue, misalnya gitu ya, lo waktu nikahin gue kan gue ada wali, lo berani dong ngomong wali gue. Memang waktu itu yang nikahin mungkin bapak, sekarang bapak nggak ada, oke wali gue ada, masih ada paman, ya masih ada adik, misalnya yang laki-laki masih ada kakak, masih ada. Jangan cemen lo, itu buat laki-laki.
Lu temuin wali gue. Enak aja kan gitu. Itu kan harus ketangguhan juga kan. Belum lagi kita cerita sama keluarga. Belum lagi nanti kalau keluarga jadinya marah. Belum lagi itu harus tangguh. Belum lagi juga pihak yang si suami. Itu harus tangguh juga kita. Misalnya kalau kita mau, dia misalnya mau ya mengambil jalan, atau kita yang menggugat, yang perempuan atau yang laki-laki yang mentalak. Kita harus tangguh juga. Ngurus ke persidangan itu ya, jadi ada prinsip di dalam apa namanya, persidangan agama, terutama perceraian. Nikah dipercepat, kalau ada orang mau cerai, lambatin. Supaya apa? Bisa jadi dia bisa termediasi dan akhirnya mengambil keputusan bertahan. Makanya ngambil keputusan cerai juga itu nggak asal-asalan tuh. Perlu ketangguhan juga. Belum lagi negosiasi, harta gono gini. Mau nggak dia apa namanya, biayain anak-anaknya? Anak-anak ikut sama siapa misalnya? Terus pembagian waktu itu kan juga perlu ketangguhan kalau mau ambil jalan berpisah. Terus mau mengambil pihak jalan ketiga poligami juga butuh ketangguhan itu. Ya, kesepakatannya gimana sih yang supaya adil itu? Ya, itu butuh ketangguhan itu. Belum lagi juga perasaan kita. Memang kita ya si istri meridoi untuk oke, ya lebih jelas aja lagi daripada kamu ngumpet-ngumpet malah jadinya dosa. Kita juga ketanggung dosanya misalnya gitu ya. Mendingan ya kamu beneran, tapi harus tangguh juga tuh. Kadang-kadang perempuan itu yang namanya cemburu, hari Senin mungkin jatahnya si istri kedua, kita mikirin ya. Gitu. Itu kan butuh ketangguhan. Jadi kalau kondisinya kayak begini, apapun pilihannya butuh ketangguhan. Nah, untuk itu, karena ini adalah bukan main-main. Ini adalah hal untuk kehidupan. Bukan hanya satu nyawa, bukan hanya dua nyawa, tapi ada nyawa-nyawa lain, anak-anak, keluarga itu. Maka untuk memilihnya ini, kita tanyanya pada Allah. Itulah diminta untuk tegakkan sholat istikharah. Karena nggak main-main. Jadi, pilih dulu ABC-nya oleh diri sendiri. Itu konsultasinya, mintanya sama Allah. Adapun supaya tangguh dalam apapun pilihannya, pilih bertahan kan? Pilih bercerai kan? Pilih poligami kan? Nah, sudah pilih, untuk supaya tangguh, lah itulah ya, mohon petunjuk sama Allah juga supaya Allah pilihkan siapa teman-teman atau siapa tenaga-tenaga profesional yang bisa mendampingi agar ketangguhannya itu terus ada gitu. Dan itu cuma minta sama Allah, jadi nggak asal-asalan. Ya Allah, saya curhat sama siapa ya supaya dia bisa mendampingi saya supaya tangguh. Itu minta sama Allah, nanti Allah akan kasih petunjuk ke ibu ini, ke orang ini, ke psikolog ini, ke terapis ini. Itu selalu itu. Ya, mintanya sama Allah, nanti Allah, karena memang untuk membantu kita selama kita masih manusia, itu harus manusia juga gitu. Tapi harus tanya sama Allah, yang mana ya Allah, saya ya mohon petunjukmu ya Allah kan gitu. Ya, nah ini jadi kalau Bu Isa ditanya tentang sikap menghadapi hal seperti ini, ya itu tadi. Ya, sekali lagi ini memang butuh ketangguhan, gak mudah. Makanya buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang rumah tangganya belum di titik ini, jaga baik-baik. Upayakan baik-baik bagaimana kita jadi istri, bagaimana kita ketangguhan kita sebagai istri yang alhamdulillah insya Allah sampai detik ini, belum lagi sampai seperti itu sang suami. Banyak belajar gimana caranya melatih senyum, gimana caranya melatih untuk tidak asal ngomong, gimana caranya melatih kalau suami lagi udah lihat TV nggak usah kita ganggu-ganggu. Itu latihan semuanya itu. Dan melatih seperti itu ya kita harus taklim seperti ini gitu. Ya, nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau kurang pas jawabannya ya. Allah a'lam bishawab. Baik, jazakillah khair. Bisa? Apa masih bisa untuk satu lagi? Apa sudah cukup? Boleh. Satu lagi? Boleh. Sampai setengah 12 juga boleh. Setengah 12 siang ya, setengah 12 siang. Malam. Baik, alhamdulillah, masya Allah kita dapat tambahan waktu. Saya akan bacakan, ini tidak tentang khusuk, tapi sepertinya ini juga permasalahan ibu-ibu sepertinya. Dari Ibu Mayang Bogor. Kalau untuk mendoakan anak supaya tidak kecanduan games pada gadget, bagaimana Ibu? Dan bisa patuh dan mendengarkan ucapan kita bagaimana Ibu? Terima kasih. Ibu-ibu nih kadang-kadang banyak maunya. Ibu-ibu banyak maunya ya. Coba bayangin tadi ya. Ini bukan ibunda yang bertanya saja ya. Ini
hampir semua ibu-ibu banyak maunya kayak gini. Anak nggak kecanduan games, anak patuh, anak mau dengar orang tua yang ngomong. Kenapa bisa ketawa dulu? Karena Bu Ica juga dulu begitu. Ya, kalau belum belajar tuh dulu begitu. Namun anak ini manusia. Dia punya berbagai macam perangkat di dalam dirinya. Ada otak, otaknya aja di dalamnya macam-macam. Ada watak, ada bakat, ada otak emosi, ada batang otak, ada intelektual, ada gen, ada banyak. Ya, belum lagi bicara kolbunya. Yang nomor satu sebetulnya, kita nih orang tua, apa yang kita udah ajarin sama anak-anak itu dulu. Ya, gimana anak mau patuh? Bagaimana anak mau tidak kecanduan game? Kalau kita nggak memberikan arahan-arahan, nggak memberikan bimbingan-bimbingan, gimana? Dia nggak tahu. Orang dibilang anak itu kayak kertas kosong, kita yang mewarnai kan gitu. Jadi kalau mau anak tadi keinginan teman-teman ibu-ibu mau kayak tadi anaknya, ibunya dulu belajar. Ibunya belajar untuk bisa membimbing anak-anak. Dan anak-anak nggak harus semerta-merta langsung patuh. Nggak harus begitu. Kenapa? Dia ada watak. Di mana ada watak anak yang untuk meyakini bahwa peraturan, kedisiplinan yang diajarkan orang tua itu betul dan banyak manfaatnya. Dia akan accountability namanya. Dia akan negotiate. Dia akan tanya, kenapa? Untuk apa? Nah, kalau bangun tidur ya segera sholat subuh, itu ada watak yang nanya, apa tujuannya? Untuk apa? Kenapa begitu? Ada lagi watak yang nanya, bagaimana caranya? Siapa yang suruh? Nah, itu kasih waktu anak diskusi. Karena memang manusia itu perangkatnya Allah berikan perangkat sempurna. Nggak bisa kita, pokoknya kamu turut perintah ibu. Nggak bisa. Makanya saya bilang, ibunya harus belajar. Orang tuanya harus belajar. Bahwa begitu luar biasanya Allah memberikan perangkat-perangkat yang luar biasa di tubuh manusia. Sehingga anak kecil pun dia diperbolehkan untuk bertanya. Apa tujuannya sholat itu? Kenapa begitu? Bagaimana caranya? Siapa yang suruh? Jawablah. Nah, waktu menjawab ini kan perlu ilmu, perlu alat bantu, makanya perlu baca buku juga. Ya, sekarang banyak alat bantunya, buku-buku bagaimana menjelaskan pada anak tentang siapa itu Allah Sang Khalik. Ada audio visualnya, seperti itu. Belajarlah Bu, supaya nggak kecanduan games. Gimana Bu Aisyah ini pada main games terus? Anak-anak itu, apalagi anak laki-laki, memang Allah kasih otak kanannya dominan, otak bermain. Kalau ibu nggak mau anaknya main games atau main gadget ya istilahnya ya udah di rumah ada nggak permainan yang bukan gadget? Ada nggak? Itu aja saya tanya. Kalau saya terus terang di rumah saya permainan yang bukan non gadget itu udah sangat sedikit dibanding waktu saya kecil. Waktu saya kecil bekel aja berwarna-warna tuh bolanya tuh, nggak cuma satu loh bolanya. Bekel tuh ada 10 bolanya bekel ada zaman dulu ya. Sekarang cari bola bekel di mana susah amat. Terus yang pinnya bekel itu kan bermacam-macam tuh. Yang kalau kita ingat nggak itu kalau dibalik gini roh, terus pin gitu ya.